mereka pas sahur itu mukbang. Alias Hmm, makannya tuh banyak banyak banget gitu. gitu kan. Katanya, oh ini buat energi seharian nih gitu kan. Cadangan Tapi makanan ya kayak di Puno Punta gitu ya. betul. Nah, itu gimana sih Hmm, kalau dari sisi medis? itu kan ada tagline-nya itu ya. Tagline-nya itu kan Apa tuh, apa tuh? eh, jika sahur masih kesiangan, itu Mm-mm. tanda kamu masih sendirian kan gitu tagline-nya. Mending Gak ada bangunin. bangunin kan? Halo Healthies, selamat datang di podcast Optimind Health, tempat kamu mendapatkan banyak insight seputar hidup sehat dan juga berbagai informasi yang tentunya sangat inspiratif. Nah, karena kan sekarang udah masuk ke bulan Ramadan juga nih, dan saat ini tentunya teman-teman yang lagi nonton mau tahu juga kan terkait tips kesehatan nih, kalau misalnya di bulan Ramadan itu bagusnya seperti apa, apalagi pas berpuasa seperti itu. Dan di sini tentunya kita akan bahas nih seputar mitos, fakta terkait puasa di bulan Ramadan itu sendiri. Tapi di sini aku sebagai host yang akan memandu di acara kali ini, nggak sendiri. Kita ditemenin sama narsum yang luar biasa, Dr. Aji Zainur Rahman. Ya, Halo, halo. selamat datang di Healthiest Mind Podcast. Terima Gimana kasih. kabarnya, Mas Aji ya? Aku Alhamdulillah sehat-sehat. manggilnya ya, Boleh, atau Pak Dok aja nih. terserah. Oke, nah Mas Aji ini atau Dokter Aji itu lulusan UGM ya di Faculty of Medicine. Beliau untuk working experience-nya sendiri pernah as a civil servant medical doctor ya, Mas Iya, ya, di Puskesmas Bajo dan iya, juga Wayawa ya, yang iya, berada di Maluku Utara. betul. Luar biasa. Dari Jogja ke Maluku itu emang kemauan sendiri berarti ya untuk jadi dokter di sana. Iya, betul. Oke, udah berapa lama Memang berarti di sana Mas di Maluku itu? ya approximate 5 tahun lah. Udah 5 tahun ya? Iya, Wah, lima keren banget, tahun. keren banget. Karena memang apa ya jiwa sosial dokter tuh kadang tersentuh ya untuk coba apa ya keluar dari daerah gitu Iya, ya. betul. Untuk lebih servingnya lebih mau di luar biasanya Iya, gitu. Oke, back to topic Mas. Nah, terkait mitos dan juga fakta gitu ya. Nah, kita mengawali pembicaraan ini dengan yang tadi yang aku mention terkait puasa dan juga kesehatan. Ada gak sih korelasi atau mungkin efek tertentu nih dengan berpuasa? Apakah bisa meningkatkan kesehatan kita atau ada fakta-fakta lain yang kiranya kita belum tahu, Mas? ya. Jadi kalau puasa itu memang secara penelitian sudah Mm-mm, banyak diteliti, baik di mm-mm, Indonesia maupun di luar negeri ya. mm-mm, Banyak juga jurnal-jurnal terbaru yang menginfokan tentang puasa, efeknya dengan kesehatan. Biasanya muncul di jurnal Nutrition and Cardiovascular Disease. Jadi meta-analisis dan uh, analytical review itu menyatakan bahwa sudah terbukti bahwa puasa intermittent fasting atau Ramadan fasting itu dia bisa menurunkan kadar kolesterol, khususnya di LDL triglyceride itu. Kemudian juga menaikkan kadar HDL atau mm. kolesterol baik begitu. Oke, kan katanya kalau puasa itu juga menjadi sesi detoksifikasi ya tubuh itu gimana tuh? Jadi detoksifikasi itu sebenarnya proses alamiah Mm. tubuh yang berjalan setiap hari sebenarnya. Oh Jadi ya, dia ya. tidak tergantung pada misalnya karena dia kondisi puasa atau apa, tidak. Dia memang mengikuti jam biologis begitu. Oh, oke. Hanya memang karena dengan berpuasa itu meminimalisir sesuatu yang dicerna, dimakan, otomatis dia akan membuat infeksi-infeksi yang dari makanan itu menjadi Mm. berkurang juga. Kayak gitu. Oh, Kan dia oke, banyak oke. foodborne disease kan yang Betul. disebabkan misalnya karena makanan, Mm. karena sesuatu. Gitu. Berarti memang bukan hanya pas puasa aja ya, tapi hari-hari biasa pun sebenarnya tubuh ada fungsi itu ya Ya, untuk detoksifikasi detoksifikasi. Biasanya betul. malam ya Mas berarti atau kapan tuh? Ya, jadi detoksifikasi itu tergantung organnya, tetapi Oke. overall semuanya biasanya malam. Oke, Mm-mm. baik. Nah, terus yang tadi ya, Mas tadi udah mention juga tuh Hmm, intermittent fasting. Nah, itu menjadi salah satu tren juga nih di Gen Z atau mungkin milenial sekarang ya, yang dimana mereka tuh melakukan metode diet dengan berpuasa kayak gitu ya. Ada yang mungkin 16 jam puasa, kemudian makan di 8 jam sisanya. Ada yang eat stop eat kalau nggak salah ya, hmm, dan yang lainnya lah ada beberapa metode. Tapi intinya adalah mereka ingin diet tapi dengan berpuasa.
Nah, itu tuh gimana sih kalau pandangan di segi medisnya? Jadi memang intermittent fasting itu banyak definisi ya. Salah satunya puasa 16 jam, kemudian berbuka 8 jam. Sebenarnya hampir sama ya dengan puasa Ramadan yang kita lalui. Hanya memang puasa yang dianjurkan itu tidak lebih dari 18 jam. Karena kondisi tubuh lebih dari 18 jam tanpa kalori itu berisiko untuk terjadinya hipoglikemia dan lain sebagainya. Nah, intermittent fasting itu tergantung dari goals-nya sebenarnya. Jadi goals-nya dia untuk kesehatan atau untuk menjalankan kewajiban, ataukah memang dia ingin sampai jangka yang sangat panjang. Nah, itu yang tidak disarankan. Oke. Kalau misalnya intermittent fasting itu kan pasti goals-nya itu untuk nurunin berat badan kan Mas ya. Jadi kalau bulan puasa nih Ramadan kan 30 hari tentunya. 30 hari. Tapi kalau intermittent fasting yang bisa aku asumsikan sampai goals-nya itu tercapai yaitu mungkin sampai turun berat badan sekitar 15 kilo atau mungkin 20 kilo terserah ya, itu tergantung mereka goals-nya gimana. Nah, itu kan berarti berkelanjutan ya Mas ya, bisa 6 bulan sampai setahun mungkin. Jadi sebenarnya penurunan berat badan mestinya memang dokter ahli gizi ya, atau mungkin dietitian yang bisa lebih detail. Tapi pada intinya itu bahwa in out-nya harus seimbang. Jadi yang dimasukkan dengan yang keluar itu harus seimbang juga. Percuma juga ketika intermittent fasting, tetapi kaumnya kaum rebahan gitu ya. Itu juga nggak ada gunanya juga. Iya. Karena dalam 8 jam itu kalau makan gula 1 kilo ya percuma juga kan, tidak jadi intermittent fasting juga. Jadi Betul. misalkan kita memang betul 16 jam puasa, 8 jamnya berbuka. Nah, selama 8 jam itu kita makan itu mulai dari boba, minumnya kan, habis Wah, ya. itu soft drink dicampur lagi dengan mixu, atau merek-merek lain lah, saya tidak mau menyebut. Inilah itu contoh-contoh saja. Itu sama aja ya, 11 jamnya puasa nih. Terus Iya. 8 jamnya dia balas dendam. Nah, itu. Jadi bukan di kategori itu sebenarnya, harusnya ya berpikir bahwa in out-nya seimbang. Final itu Iya, seimbang. jadi kalori yang didapat masuk sekian, berarti keluarnya juga harus sekian. Misalkan kita makan 1 porsi nasi dengan lauk dan sebagainya 400 kalori, maka kita harus bakar 400 kalori itu dengan aktivitas fisik. Tapi kalau cuma main HP, rebahan, tidur, bagaimana kalori itu akan terbakar. Oke, berarti memang pola makan itu kan juga harus diperhatikan ya. Betul. Untuk itu. Nah, kemudian selanjutnya terkait puasa tadi ya, kan mungkin selama ini kan yaudah nih, mungkin ada yang puasa sunat dan sebagainya, cuman bisa dibilang karena tubuh ini kan langsung nggak makan nih 12 ya, 12 sampai 13 jam ya kurang lebih ya untuk puasa itu sendiri. Tubuh tuh ada reaksi shocknya gitu gak sih Mas gitu kan, dan kiranya apa yang perlu kita perhatikan ya untuk pola makan itu sendiri saat berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin di pagi harinya itu baiknya seperti apa, kemudian ketika berbuka itu seperti apa baiknya. Jadi karena kita puasanya cukup panjang ya, Betul. 14 jam, jadi kita akan kehilangan kalori ya, terutama karbohidrat. Nah, itu yang cepat sekali turun ya, karena kan memang karbohidrat itu kan kita pakai sehari-hari memang untuk energi dasar ya. Nah, tips yang memang perlu diperhatikan ketika berbuka dan ketika sahur, otomatis ketika itu tercukupi kalorinya, maka ya itu akan sehat-sehat saja. Tapi kalau tidak tercukupi, maka akan kaget tubuh itu, seperti yang Mbak Fatia tadi bilang toh. Misalnya ternyata tidak sahur, otomatis kan tidak ada kalori. Itu sewaktu-waktu tengah hari atau menjelang buka mungkin sudah sangat kelaparan. Nah, itu seperti itu. Nah, ini juga mungkin fakta atau mungkin ya yang ada di masyarakat kita ya. Biasanya tuh mereka pas sahur itu mukbang. Alias makannya tuh banyak banget gitu kan. Katanya, oh ini buat energi seharian nih gitu kan. Cadangan makanan ya, kayak di Puno Punta gitu ya. Betul. Nah, itu gimana sih kalau dari sisi medis? Maksudku, apakah itu diperbolehkan atau baiknya memang ya secukupnya aja gitu, karena memang tubuh ada batasnya gitu kan untuk menampung energi tadi atau kalori tadi gitu. Iya, kembali ke tadi ya, kita harus overall menghitung kebutuhan energi satu hari itu perkiraan. Untuk berat badan 70 kilo dewasa dengan aktivitas sehari-hari kantoran itu membutuhkan sekitar
ya 1.500 sampai 2.000 kalori. Artinya itu dibagi sudah selama kita diperbolehkan berbuka dari mulai maghrib sampai dengan sahur. Nah, itu dibagi sejumlah itu untuk 2.000 kalori. Jadi bukan ditimbun di sahur gitu ya. 2.000 kalori waktu sahur, habis itu bukanya enggak gitu, atau sebaliknya gitu. Sahurnya cuma 10 ke 100 kalori begitu, terus nanti bukanya 2.000 kalori gitu. Itu kan ya enggak sehat yang seperti itu, maka harus dibagi. Nah, jadi bukan terus dibanyak-banyakin pas sahur, bukan juga balas dendam pas berbuka. Jadi memang idealnya dibagi dua sudah, 1.000 atau mungkin ya 1.000 boleh lah, karena kan 1.000 di awal itu memang untuk kebutuhan satu hari penuh ya. Begitu. Tapi kalau semisal dia tuh nggak sahur tapi karena emang udah terbiasa gitu ya Mas, yang nggak makan pagi atau nggak sarapan, itu dianjurkan nggak sih Mas? Atau nggak apa-apa? Kalau menurut kesehatan sangat nggak dianjurkan ya, karena perut kosong akan jadi lebih panjang. Karena pasti sebelum sahur itu biasanya mayoritas ya, ini tidur kan, otomatis kan tidak ada asupan yang dicerna. Nah itu bisa lebih dari 18 jam yang saya sebutkan tadi. Puasa normal saja 14 jam misalnya ya. Terus dia nggak sahur, berarti kan selama tidur malam itu dia tambah lagi kan. Jadi akan justru malah merusak organ-organ seperti itu. Itu merusak organ ya Mas? Iya, otomatis karena hipoglikemia reaktif atau bahkan hipoglikemia berat bisa terjadi. Oh oke, berarti bukan hanya membuat dia lemas harian gitu ya, tapi juga apalagi bagi penderita-penderita MAH itu. Nah, ya ini itu nih. Kan otomatis kan kalau puasanya terlalu panjang, banyak perutnya kosong lama kan? Betul. Gitu. Asam naik ya dia. MAH sama GERD itu tuh sebenarnya kalau orang yang punya penyakit itu tuh boleh gak sih nggak puasa, atau memang sebenarnya di puasa itu boleh aja gitu, diperbolehkan, hanya saja perlu diperhatikan beberapa hal. Nah, kalau terkait dengan hubungannya dengan penyakit ya, puasa dari penyakit. Itu kan ada tagline-nya itu ya. Tagline-nya itu kan jika sahur masih kesiangan, itu tanda kamu masih sendirian kan gitu tagline-nya. Mending bangunin. Gak ada bangunin kan. Jadi karena nggak dibangunin kan telat sahur ya, otomatis perut kosong. Nah, dari perut kosong yang lebih dari 18 jam itu kan tidak baik banget buat penderita GERD, dispepsia, asam lambung ya, bahasa gaulnya MAH gitu ya. Nah, itu kan otomatis asam lambungnya meningkat tinggi karena perut kosong dalam waktu yang lama. Nah, bagaimana penyakit-penyakit itu boleh berpuasa? Untuk penderita GERD atau dispepsia yang belum sampai kerusakan di lambung ya, dibuktikan dengan endoskopi sih biasanya. Kalau penderita yang udah berat, biasanya endoskopi itu tanpa ada luka tukak lambung istilahnya ya. Pasti udah perdarahan lambung atau muntah darah. Atau biasa yang begitu sih otomatis kondisi klinisnya udah berat. Otomatis biasanya nggak dianjurkan puasa. Tapi kalau masih muda, kemudian dia memang MAH-nya itu karena psikogenik ya, psikogen itu karena kejiwaan gitu ya. Nah, itu sih no problem, tetap puasa saja. Hanya memang perlu notice ya di sahur ya. Otomatis jangan yang asam, jangan yang pedas, jangan yang soft drink. Oh iya benar-benar. Otomatis kalau puasanya misalnya dengan mie ramen yang pedas gitu, sahurnya gitu ya. Iya kan? Itu nanti belum sampai maghrib, duha aja udah udah asam lambung naik kan? Iya gitu. Itulah. Udah pembuangan duluan juga ya, udah berkosong. Cocok. Gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu bisa ditafsirkan kalau pas sahur sama pas berbuka itu makanan juga harus diperhatikan, Mas ya. Sahur juga jangan yang kayak tadi soft drinks lah, hal-hal yang kiranya bisa menimbulkan kericuhan di lambung, apalagi penderita MAH toh. Atau mungkin ya nggak hanya MAH gitu ya, kita juga tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi hal tersebut ya. Iya betul. Makanan-makanan iya secara umum gitu. Ya, jangan yang terlalu merangsang tuh, merangsang pencernaan. Selain itu juga gizi seimbang perlu diperhatikan ya Mbak Fatia ya. Berarti apa aja tuh? Kan gizi itu kan terdiri dua ya, makronutrien sama mikronutrien ya. Makro itu kan terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak toh. Kalau mikro berarti vitamin, mineral begitu. Kalau makronutrien, karbohidrat yang didapatkan dari nasi misalnya, atau jagung, atau kalau di Maluku sana banyak orang makan kasbi. Kasbi itu singkong. Oh, singkong. Ya, kalau di sini mungkin telo kaspo gitu ya kalau orang Jawa. Kasbi. Kalau
ada juga pakai apa sagu. Nah, jadi itu kan karbohidrat ya. Karbohidrat. Kemudian protein tentunya ya daging-dagingan ya, daging-dagingan. Kemudian telur, lemaknya ya didapatkan secukupnya 20%. Jadi protein 50, karbo 50%, protein 30, lemak 20%. Dari porsi apa piring seimbang itu ditambah vitamin mineral dari sayur buah, insya Allah cukup sehat untuk bisa berpuasa sekalipun penderita mah ya. Gitu. Oke, itu berarti untuk sahur baiknya yang seperti itu ya. Emang sebenarnya untuk makanan sehari-hari juga baiknya seperti itu ya, Iya, Mas, ya, sebenarnya nggak yang hari-hari aneh-aneh. ya, betul. Betul. Gimana Oke, sehari-hari. kemudian kalau untuk berbuka itu sendiri, apa namanya, kan banyak tuh mitos-mitos atau mungkin yang sekarang sering kita apa ya dengar atau mungkin kita disajikan juga di rumah gitu ya, berbuka dengan yang manis-manis, teh Itu manis, kan kemudian apalagi nih Mas ya, es buah. es buah. Wah, banyak banget tuh di pinggir jalan tuh tajil-tajil gitu kan. Nah, itu tuh boleh gak sih langsung makan yang manis-manis gitu? Atau ya udahlah karena mungkin tubuh itu udah lama nggak kena makan minum selama sekitar 12-13 jam, bagusnya itu di air putih dulu misalnya, semacam di warming up dulu, atau gimana Mas? Ya, jadi itu kan sebenarnya tagline aja ya, nggak ada anjuran baik dari kesehatan maupun dari apa agama ya. Karena kan itu kan tagline-nya bila marjan sudah diiklankan, tanda Ramadan akan dekat begitu ya. Itu. Jadi Marjan. iya, itu misalnya merek saja tuh, misalnya contoh merek. Jadi berbukalah dengan yang manis itu tagline iklan supaya apa sirup-sirup laku gitu ya. Iya. Kalau berbuka dengan yang manis itu konteksnya adalah kita untuk mengembalikan kekurangan apa namanya karbohidrat dalam arti glukosa ya, supaya tidak hipoglikemia. Makanya dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis. Tetapi itu perlu waspada ya pada penderita diabetes juga ya. Jadi supaya jangan langsung ya, karena berbuka dengan yang manis itu ya secukupnya, misalnya supaya tidak hipoglikemia bagaimana, cukup minum teh hangat 1 atau mungkin dengan kurma 3 butir. Itu jumlahnya sih nggak harus ya, 1 butir pun nggak masalah. Yang penting dia itu setidaknya ada gula yang cepat untuk diserap. Gitu supaya kadar gulanya cepat naik. Setelah itu dia bisa aktivitas yang lain, tidak terlalu lemas kan, bisa salat maghrib dulu, baru setelah itu diisi dengan buka puasa yang berat, misalkan nasi tadi. Nasi dan sebagainya. Itu pun juga jangan terlalu over ya, Iya, karena otomatis. bisa ngantuk ya Mas. Betul. Nggak kuat ini. Iya, sebenarnya kembali ke ngantuk itu, penderita GERD itu lupa bahwa penyebab dari kambuhnya dispepsia atau MAH itu bukan cuman karena makanan yang merangsang, tapi habis makan tidur. Otomatis kan klep yang harusnya menutup, kalau kita duduk begini kan, klepnya kan ke bawah kan, ke bawah gravitasi kan, dia kalau tidur otomatis kembali kan, reflux kan. Nah, itu. Jadi itu juga membuat asam lambung naik lagi. Jadi sahur itu jangan terlalu awal. Nanti kalau terlalu awal, jauh dari waktu subuh, ngantuk kan tidur. Betul, gitu. Bangun-bangun duha itu. Itu bangun duha ya. Nah, terus juga biasanya kalau orang yang buka puasa ya, karena tajil itu berjejer tuh makanan banyak banget, macem-macem lah kayak gitu kan. Terus ada gorengan. Nah, ini yang paling sering banget orang beli itu gorengan yang berminyak-minyak. Itu kan kolesterol banyak banget ya di situ. Nah, itu gimana sih kalau dari sisi medis gitu ya? Baik gak sih untuk dikonsumsi kalau baru banget buka puasa? Sebenarnya kalau Mbak Fatia pengalaman kita semua ya, kalau kita lihat takjil tuh rasanya pengen dibeli semua kan gitu. Tapi nanti kalau sudah 1-2 terus udah kenyang kan. Jadi perut itu juga punya batasan ya sebenarnya. Kalau untuk air itu perut itu lambung ya, ini maksudnya itu bisa menampung sampai 2 liter ya batasnya itu. Tapi otomatis lambungnya jadi terlalu sering dipaksakan melar gitu ya. Jadi sebenarnya 500 cc itu sudah cukup. Makanya kan kalau bilang apa namanya anjuran Islam itu kan sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman begitu ya. Itu memang supaya apa perut itu tidak terlampau penuh gitu ya. Nah, terus ada juga kan sunahnya kan juga 3 kurma itu cukup ya untuk berbuka atau mungkin untuk sahur. Nah, itu tuh dianjurkan nggak sih kalau seandainya ada yang males makan? Kan ada juga yang kayak gitu ya kasusnya,
males makan nasi nih, udah lah kurma aja, buah aja misalnya. Nah itu. Sebenarnya tergantung kalori yang dipakai juga Mbak Fatia. Oh, tergantung orang berarti? Iya, misalnya baik. seharian cuma tidur nih, memang hari ini emang work from home atau Iya. bahkan ya apa tidur dari rumah gitu ya. Tidur di rumah. Ya otomatis kebutuhan kalorinya misalnya cuma 500.000 kalori. Iya. Ya mungkin cukup dengan itu, tapi ingat bahwa itu tidak sehat ya. Kalau Oh, diterus-teruskan karena kan bukan gizi yang seimbang tuh. oh Seperti iya. tadi mikronutriennya saja kan itu berarti Iya kalau sih. hanya kurma untuk kebutuhan makronutriennya tidak tercukupi. Misalnya kayak protein dan lemak. Dan itu kan didapatkan tidak dari lemak jenuh ya, seperti gorengan ya. Iya, jadi dari Iya. makanan-makanan yang memang bergizi. Iya, soalnya kalau saya sendiri kadang kalau lagi ngantuk banget atau mungkin males gitu ya, itu susu doang yang saya minum biasanya kalau sahur sih. Kalau sahur. Tapi kalau berbuka ya makanan real food gitu sih, real food masak. Itu sih biasanya karena malesnya itu Iya, kadang. betul memang. Kalau itu 1-2 hari mungkin nggak menimbulkan masalah ya. Tetapi kalau Oke. itu dikonsumsi dalam jangka panjang, pasti namanya gizi tidak seimbang ya. Semua yang serba berlebihan lebih atau berlebihan kurang. Arti berlebihan kurang tuh memang saking ininya cuman 1 butir kurma saja puasa, nah itu juga otomatis nggak sehat ke depannya. Otomatis nanti weight gainnya jadi turun, weight lossnya jadi jauh turun berat badannya gitu. Oh, oke oke. Itu jatuhnya oke dia turun berat badan tapi jadinya lemes ya. Iya, karena Bukan nanti yang sehat gitu iya ya turunnya. ingat juga bahwa mengonsumsi sesuatu yang tanpa seimbang tuh bisa menyebabkan komplikasi juga. Oh Misalnya iya. kayak sekarang kan muncul ya untuk penderita diabetes tuh ada diet ketogenik gitu. Jadi diet yang tanpa nasi sama sekali gitu ya. Oke. Itu juga punya risiko bahwa nanti muncul ada benda-benda keton ya. Apa tuh? Benda keton itu adalah sisa metabolisme dari lemak-lemak saja tanpa ada karbo. Nah, itu Oh, menyebabkan nanti ketoasidosis dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya nanti tubuh itu jadi keracunan keton karena tidak ada asupan dari karbohidratnya. Begitu juga kalau cuma karbo terus kan, oke. bagaimana cadangan lemak dan protein itu bisa bertahan jangka panjang. Karena karbo itu kan sifatnya cepat menaikkan dan cepat juga dipakai. Jadi cepat habisnya. Oh, Otomatis oke. kan ketika Mbak Fatia kerja pun jadi tidak produktif. Lemes ya? Iya, kalau Lemes ya? cuman Heeh. karbo saja. Menarik menarik. Nah terus, Hmm. kalau berkaitan dengan puasa juga nih, biasanya ada, apa namanya, bilang kayak gini, "Udahlah nggak usah olahraga, soalnya kan lemes, terus Itu. juga harus, jaga nih kalorinya atau energinya untuk seharian," gitu kan. Nah itu apakah betul ya? Atau memang kalau olahraga tuh boleh nanti habis tarawih misalnya pas, malam gitu, atau ya sebenarnya nggak apa-apa kalau mau di siang atau di sore gitu? Sebenarnya balik ke tadi ya, kalori yang dimakan itu berbanding dengan kalori yang dikeluarkan. Oke. Jadi ketika kita di awal itu makannya kurang atau bahkan tidak sahur, ya jangan paksakan untuk olahraga berat. Oh, iya iya. Apalagi nge-gym setengah jam pagi hari gitu ya. Itu Lumayan. nanti belum zuhur udah apa puasa beduk gitu ya. Udah tepar dulu. Udah tewar duluan. Itu jadi nggak produktif kan. Tapi olahraga itu menyehatkan waktu puasa dengan catatan olahraga yang lebih menunjukkan aerobik ya untuk kesehatan jantung ya. Oh, Misalnya kayak jogging, renang, berlari. Tapi kan kalau renang nggak mungkin kan pas puasa ya. oh iya, Nanti kan bisa makan minum air kan. takut Iya ketelan, takut ketelan. menghindari. Jogging sama ya sepedaan itu kan olahraga Mm-mm. itu. Tapi tentu intensitasnya yang rendah kan. Jadi ada frekuensi, intensitas, time dan apa gitu ada 4 ini ya kriteria olahraga itu. Jadi disarankan memang menjelang berbuka begitu. Disarankan lebih ke menjelang berbuka ya? Iya, sore otomatis kan karena dia di sisa-sisa energi. Sisa energi, Iya, sisa kekuatan, betul. sampai Tapi kekuatan ini ya pemanasan. notice juga ya buat penderita penyakit-penyakit tertentu Iya, misalnya betul. hipertensi, diabetes, jangan sampai over exercise, Mm-mm. hypoglikemia. Jadi gula dalam darahnya itu Ah, tiba-tiba jatuh karena iya. terlalu berlebihan latihan olahraga. Kalau gitu efeknya nanti dia bisa pingsan sewaktu-waktu Pingsan, ya? iya. Kan Gitu. hipoglikemia 3 tuh ada ringan, berat gitu. Mm-mm. Kalau Mm-mm. ringan itu dari mulai gejala-gejala apa namanya? Keringatan, jantung berdebar-debar, sampai ngantuk-ngantuk gitu.
Oh ya benar-benar sampai mata kunang-kunang Mata itu juga ya? kunang-kunang, Itu juga tanda-tanda gula rendah. gula rendah. Iya, di Bukan bawah kurang darah ya di bawah itu. 70. Soalnya ada yang bilang Sebenarnya kalau kayak gitu ya itu kurang darah. overall harus diperiksa dengan ambil darah ya Heeh. pastinya untuk ngetes apakah itu HB-nya atau GDS-nya ya, gula darah Oh iya iya. sewaktunya. Gitu. Oke, berarti kalau untuk olahraga itu sendiri dianjurkan ya sebenarnya tergantung Sore. tergantung orangnya. Yang pertama karena kan mungkin setiap orang itu kalori yang dikeluarkan sama yang diasup itu kan beda-beda ya Beda-beda. kebutuhannya, dan apa namanya jangan berat-berat gitu Betul. ya. 3-5 kali seminggu cukup lah. Iya. Jangan setiap hari juga. Tapi kalaupun intensitasnya cukup berat, bolehlah 2 kali seminggu. Itu sudah sangat bagus loh sebenarnya. Kalau dirutinkan. Dirutinin pas yang bulan Ramadan ini ya, yang 2 kali. Seringnya malah jarang sih. Di luar aja mungkin jarang ya Mbak Fatia ya. Betul, Apalagi betul, pas betul. puasa ya. Betul. Iya. Udah rebahan aja dah, udah rebahan Iya. aja gitu. Olahraganya snoring gitu. Mengorok ya. Oh, iya, snoring, bukan snorkeling. Bukan beda lagi. snorkeling ya. Kalau di Maluku kan snorkeling ya, diving.